Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, NIM 154410036, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan PPKN, semester 3, Universitas Pancamarga Probolinggo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh perkembangan teknologi informasi bagi ketahanan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian pertahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan pengembangan kekuatan nasional dalam menggapai dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integrasi, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Konsepsi ketahanan nasional akan menyangkut hubungan antar aspek yang mendukung kehidupan. Yang pertama ada aspek ilmiah. Aspek ilmiah ini masih dibagi dalam 3 komponen. Komponen yang pertama yaitu geografi, kedua kependudukan, ketiga sumber kekayaan alam. Sedangkan aspek yang kedua adalah aspek sosial. Aspek sosial ini masih dibagi dalam 5 komponen. Komponen yang pertama aspek ideologi atau pengaruh aspek ideologi, kedua aspek politik, ketiga aspek ekonomi, keempat aspek sosial budaya, dan yang kelima ketahanan keamanan. Tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan, sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam era reformasi dewasa ini dan dalam rangka bangsa Indonesia menyongsong era global, maka tidak mengherankan jikalau berbagai aspek akan mempengaruhi ketahanan nasional, baik dalam aspek ideologi, politik, sosial budaya, serta aspek pertahanan keamanan. Kondisi kritis yang melanda bangsa Indonesia pada era reformasi sangat mempengaruhi berbagai kebijakan dalam negeri maupun dari luar negeri. Perkembangan teknologi. Dampak perkembangan teknologi dibagi menjadi 2 dampak. Dampak yang pertama adalah dampak positif dan dampak yang kedua adalah dampak negatif. Beberapa dampak positifnya adalah: 1. Informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. 2. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. 3. Kemajuan teknologi informasi juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Selanjutnya, dampak negatif. Beberapa dampak negatifnya adalah: 1. Kemajuan teknologi informasi juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual, karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. 2. Walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. 3. Salah satu dampak negatifnya adalah televisi. Dampak negatif dari televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan bertahan berkonsentrasi dalam waktu yang sangat singkat. Penggunaan teknologi informasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan bagian utama dalam knowledge-based society adalah unsur kemajuan peradaban manusia yang sangat penting.
Melalui kemajuan iptek, manusia dapat mendayagunakan kekayaan alam untuk menunjang kesejahteraan dan meningkatkan kualitas kehidupannya. Perkembangan dan pengembangan teknologi. Hal ini terbukti pada pasal 31 ayat 5 Amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah wajib memajukan ilmu pengetahuan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.